Pemirsa, ibunda dari selebgram Rahel V-nya, Vin Tasman, kembali mendatangi Polda Metro Jaya terkait laporannya ihwal penipuan hingga menyebabkan kerugian totalnya hingga miliaran rupiah. Kepada kami, Vin mengaku meski status pelaku sudah dinaikkan menjadi tersangka, namun hingga kini masih berkeliaran. Bahkan, pria berinisial F itu masih berada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kedatangan kita pada sore ini perihal adanya suatu perbuatan diduga melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan oleh inisial F. Maka hal ini tertanggal 9 Oktober 2020 inisial F sudah resmi menjadi tersangka sebagaimana surat pemberitahuan penetapan tersangka. Maka dari itu mohon doanya dari rekan-rekan semua, semoga perjalanan ini lancar ke depannya. Ini kasusnya berbeda. Kalau yang di Polres itu kan tas. Kalau yang ini pekerjaan kerjasama kurang lebihnya itu proyek. Waktu itu diajakin kerjasama proyek bikin jalan di Kendari. Ini kasusnya berbeda. Kalau yang di Polres itu kan tas. Kalau yang ini pekerjaan kerjasama kurang lebihnya itu proyek. Maka dari itu, Vin yang didampingi kuasa hukumnya kembali menyambangi kantor di Treskrimum Polda Metro Jaya segera menindaklanjuti permasalahan yang kini tengah melilitnya. Apalagi sang pelaku tidak kooperatif lantaran sudah 2 kali tak mengindahkan panggilan pihak berwajib. Kita masih menunggu itikat baik dari inisial F. Dan sekarang perkembangan pihak Polda Metro Jaya sudah melakukan panggilan kedua atas penetapan tersangka ini. Kita sampai saat ini terus menunggu kedatangan inisial F yang mana kita selalu membuka pintu untuk itikat baik yang dilakukan oleh inisial F. Atau mungkin sudah mencoba sampai detik ini. Jadi pas jatuh tempo itu saya kasih waktu sebulan, dia belum karena pas kebetulan masuk sama case yang pertama kemarin, jadi ya udah saya masukin aja gitu. Dan ini dia memang tidak ada itikat baik karena setiap panggilan dari yang awal sampai yang sudah jadi tersangka pun dia nggak pernah datang. Jadi ya kita berharap pihak aparat juga nanti kalau dia sudah jadi tersangka benar-benar di proses hukumnya benar-benar dijalankan sama aparat. Iya, waktu itu saya diajak kerjasama sama dia, katanya dia ada proyek dari di Kendari sih, pembukaan jalan, pembuatan jalan di daerah Kendari. Jadi kayak modal dari saya gitu kan, dalam jangka waktu 6 bulan semua profit dan uang modalnya kembali, tapi ini mestinya dari Desember sampai hari ini udah mau setahun belum ada. Udah setahun lebih ya, nggak ada itikat baik Sama nilai. Sama sekali belum ada penyelesaian dari dia. Boleh disebutkan nominalnya, mungkin kerugiannya mencapai berapa? Ada 450 juta. Kalau selama saya kenal dengan dia itu nggak ada sama sekali. Orangnya menyenangkan sih sebenarnya, menyenangkan, mudah bergaul. Jadi mungkin itu juga yang membuat kita jadi terpengaruh gitu loh. Karena waktu itu juga Ibu Lia juga nanya saya, gimana menurut kamu kira-kira ini orang mau pinjem uang gitu kan. Kalau aku bilang ya catatan dia sih nggak ada ya. Yang kelihatannya sih baik-baik aja gitu loh. Memang dia jalan ke sana kemari, bergaul sama kita juga hampir setiap malam ya ketemu ya. Hampir setiap malam nongkrong kayak gitu deh. Sejatinya, Vin tetap masih menunggu adanya itikat baik dari F untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun sayang, kebaikan V-nya justru malah disia-siakan F lantaran hingga kini belum juga menunjukkan batang hidungnya kepada dirinya maupun datang memenuhi panggilan polisi. Makanya kan dari awal buat laporan klien saya ini 20 Januari sampai dengan sekarang itu kan memang kurang baik apa gitu terhadap tersangka ini agar melakukan pembayaran. Cuman hasilnya seperti ini, kita dikecewakan. Sampai dengan saat ini kita juga harus menunggu kepastian yang dia katakan terhadap kita. Dari awal pertama, di kasus pertama juga dia tidak pernah datang. Jadi memang udah seharusnya dia ditindak. Mungkin harusnya dijemput paksa nggak sih Bang kalau
Ya, memang secara undang-undang, secara KUHP, barang siapa memang yang ketika dipanggil oleh pihak kepolisian 1 sampai dengan 2 kali tidak datang, maka harus diupaya paksa. Cuman juga kita masih memberikan peringatan ke inisial F ini untuk itikat baik intinya. Karena kita masih berharap itikat baiknya dia sungguh-sungguh ke kita. Vin pun sepertinya begitu geram dengan tingkah laku F yang hingga kini seperti menganggap remeh permasalahan dengan dirinya. Saking geramnya, Vin pun berharap jika F segera dijebloskan ke penjara. Pengen banget dia di penjara, karena memang dia nggak ada itikat sama sekali. Dia memang, saya nggak mau lagi ngejawab WA dia, pernah waktu itu paling ke pengacara saya kan, tapi dia nge-WA ala kadarnya gitu loh. Ketika lagi keadaan kayak gimana, dia paling janji tanggal berapa, tapi Terakhir janji enggak, kemarinnya. tapi nggak ada gitu loh. Janji-janji aja, dan ya kalau misalnya seperti itu saya mau dia di penjara aja. Sesambilan proses berjalan, kalau memang dia seperti ini tidak ada hasil dan hasilnya mengecewakan, biarkan proses hukum yang akan menentukan. Tante sendiri pengen nggak? Sebenarnya sejak saya kasus yang pertama itu baru mulai banyak yang ngomong kasus ini, kasus itu. Mungkin karena dengar saya juga ngelaporin, baru kedengeran dia ternyata banyak punya kasus sama orang lain tentang uang juga. Sebelumnya memang kayak nggak ada sama sekali gitu loh. Kayak pinter lah nutupin dia kayaknya. Ya, bukan cuma ini saja Vin tertipu oleh F. Di tahun yang sama, ia juga sempat mengalami hal yang sama, namun ini soal pembelian tas branded. Karena hingga kini, barang tersebut tak kunjung ada di pelupuk mata, Vin pun mengalami kerugian sebesar ratusan juta rupiah. Bahkan di kasus ini, F juga sudah menjadi tersangka. Lumayan legas ya, karena udah hampir 1 tahun nunggu proses ini berjalan. Oh, yang sekarang ini kasusnya 150, tapi 180 untuk kerugiannya. di tas. Ya waktu itu kebetulan saya sama beliau ini teman satu organisasi juga, yang dia ketuanya, saya diajak di organisasinya dia, terus kita jadi sering nongkrong, jadi teman dekat. Ternyata pendekatannya dia untuk mencoba untuk boleh dibilang tipu ya. Terus pada saat itu dia lagi keluar negeri, saya lihat posisinya dia di toko brand itu, ya saya nitip. Ternyata pas dia pulang, yang dia beli bukan barang yang saya titip di toko pas dia di luar negeri. Ternyata dia beli dari reseller, dan itu barangnya udah lama dibeli sama resellernya. Saya lihat di kasusnya. Sikap F yang hingga kini tak pernah ada niatan baik. Benarkah Vin kini sudah menutup rapat-rapat pintu maaf? Ya harapan saya cuman itu aja sih, pihak kepolisian benar-benar melakukan tindakan terhadap saudara F, karena saya benar-benar sudah melakukan sesuai dengan proses hukum yang ada di negara kita. Kalau sudah ditetapkan sebagai DPO, nanti dia benar-benar ditangkap dimanapun dia berada.